Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Kesempatan yang istimewa ini kita akan gunakan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Pelindung Kekal. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan firman yang akan kami renungkan saat ini. Terima kasih untuk jaminan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Karena hamba berdoa mohon berkat dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Nahum 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Saudaraku, pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta pada abad-abad mendatang. Suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintahan iblis, pengaruhnya kepada manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi, sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan, untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berdosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di sorga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri, yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka dan menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah, agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara sorga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu. Seluruhnya dipersalahkan kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintahan Allah dengan sia-sia. Namun dengan menghujat, mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas, sehingga pada akhirnya kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari sorga. Lihat Wahyu 12 ayat 7-9. Roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di sorga masih mengilhami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukannya kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Diangkat dari Alfa dan Omega jilid 8 halaman 522 dan 523. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu benar nyata di tengah-tengah kami. Kami boleh ada saat ini dan boleh menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Kami siap melakukan semua kegiatan kami. Namun kami mau datang kepadamu, mau datang menyerahkan kehidupan kami hanya di bawah kendali-Mu, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang akan kami lakukan,
semuanya boleh dituntun Tuhan ke dalam segala kebenaran. Oh Bapa di sorga, Engkau telah berkati umat-umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, Engkau pulihkan. Bergumul oleh karena kelemahan iman, Engkau juga yang akan kuatkan iman mereka. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang merasa bahwa mereka membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka di dalam kebutuhan yang mereka sangat butuhkan saat ini. Bapa, ada yang juga sedang bergumul, Engkau berkati pergumulan mereka, apapun itu Tuhan. Mungkin mereka memendam amarah, kiranya Engkau akan singkirkan amarah di dalam tubuh mereka, sehingga mereka akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita sorga, dan mereka boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh datang menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu. Karena kami berdoa, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.